Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Nuryanis, Guru Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti di SD Islam As-Sofa Pekanbaru, Provinsi Riau. Untuk memenuhi tugas TOT Instruktur Nasional Akpai Digital, kali ini saya akan berbagi tutorial bagaimana mengaplikasikan aplikasi siswa PAI. Pertama-tama, Bapak Ibu meminta peserta didik untuk menginstal terlebih dahulu aplikasi siswa PAI dengan cara buka Play Store. Lalu ketik siswa PAI pada kolom pencarian. Setelah ketemu, klik install. Setelah proses instalasi selesai, peserta didik bisa langsung membuka aplikasi siswa PAI. Setelah muncul seperti ini, klik Assalamualaikum. Kemudian tampilannya akan berubah seperti ini. Maka peserta didik harus membuat akun. Dengan cara klik akun, kemudian tuliskan namanya, Ikhlasul Amal. Setelah selesai diisi, maka langsung tekan registrasi. Setelah selesai membuat akun, maka akan tampil di beranda peserta didik seperti ini. Ada bacaan Assalamualaikum, nama peserta didik, kemudian ranking, statistik, kemudian ada kerjakan soal, latihan mandiri, diskusi, dan materi. Di sini juga ada tantangan harian. Jika menyelesaikan 3 paket soal, kemudian mengerjakan 20 soal yang akhirnya nanti anak-anak peserta didik akan mendapatkan skor sempurna. Sekarang kita akan masuk ke menu profil. Di menu profil ini ada data pribadi yang harus diisi. Secara lengkap harus diisi oleh semua peserta didik, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, nomor telepon, kemudian simpan. Kemudian di sini juga ada data sekolah, harus yang diisi jenjang SD, pilih kelasnya, kelas 6, kemudian nama sekolah, SD Islam As-Sofa Pekanbaru. Setelah lengkap, lalu klik simpan. Maka berhasil update data sekolah. Kemudian kita kembali ke beranda dengan cara mengklik garis 3. Maka pada tampilan ini kita bisa melihat beranda. Peserta didik yang sudah mendapatkan kode soal dari gurunya akan bisa mengerjakan soal. Maka klik pada kerjakan soal. Ini adalah kode soal yang dikirimkan oleh guru kepada siswa PAI. Maka di sini akan tercantum kode, lalu kita klik kerjakan. Maka di sini akan muncul soal penilaian harian indahnya nama-nama Allah oleh Bu Nuryanis, kelas 6 semester Gasal. 10 soal, waktu pengerjaannya 60 menit. Kemudian kita klik kerjakan. Maka peserta didik akan bisa langsung mengerjakan soal latihan di HP-nya. Soal pertama, Asmaul Husna ada titik-titik. Maka siswa akan menjawab 99, kemudian lanjut. Nama-nama Allah yang baik disebut Asmaul Husna. Lanjut. Takwa. Lanjut. Nah, inilah soal yang telah dikerjakan oleh peserta didik kita. Maka di sini dapat dilihat langsung oleh peserta didik kita, dia mendapatkan nilai 80. Kemudian peserta didik harus mengklik beranda. Maka peserta didik akan mendapatkan pemberitahuan di notifikasi yang dilambangkan oleh lonceng. Di sini peserta didik dapat melihat soal yang ia peroleh. Pada menu statistik, peserta didik juga bisa melihat nilai sempurna yang ia dapatkan.
kemudian nilai tinggi dan nilai rendah dalam bentuk berupa grafik. Grafik ini bisa didownload peserta didik dalam bentuk SPG, PNG, dan CSP. Grafik ini juga bisa dilihat oleh peserta didik dalam jangka waktu 1 pekan sampai 1 tahun dengan mengklik tanda panah yang ada di samping. Kemudian peserta didik dapat kembali ke beranda dengan cara mengklik tanda panah. Apabila peserta didik ingin melakukan latihan mandiri, maka peserta didik bisa mengklik latihan mandiri. Di sini peserta didik bisa menemukan semua soal yang sudah dikirimkan oleh guru PAI se-Indonesia. Jadi di sini peserta didik bisa berlatih mandiri dengan sebanyak-banyaknya soal yang sudah diupload oleh guru PAI. Kalau peserta didik ingin khusus mencari soal dengan materi pelajaran tertentu, maka peserta didik bisa mengklik dengan menuliskan materi tentang kiamat, tetapi di sini masih dalam konstruksi. Paket soal yang sudah dikerjakan oleh peserta didik akan muncul pada tulisan dikerjakan. Jadi bisa diklik, maka di sini bisa dilihat soal apa saja yang sudah dikerjakan oleh peserta didik. Sekarang peserta didik kembali ke beranda dengan mengklik garis 3 di atas pojok kiri. Pada aplikasi siswa PAI ini terdapat juga forum diskusi antar sesama peserta didik dengan mengklik diskusi. Di sini peserta didik bisa bertanya kepada teman-temannya tentang suatu materi pelajaran yang belum dia pahami. Misalnya Asa Tazkiyah Putri. Dia bertanya bagaimana cara berwudu yang benar. Nah, peserta didik yang lain jika menyukai pertanyaan ini, dia bisa mengklik tanda love. Dan jika peserta didik yang lain bisa menjawab, bisa klik komentar. Ya, sekarang ikhlas mencoba untuk menjawab. Ya, sesuai rukun. Jadi wudu yang benar itu sesuai rukun. Ini nanti akan masuk ke Asa Tazkiyah Putri. Apabila dalam ruang forum diskusi ini ada pertanyaan peserta didik dengan temannya yang kurang berkenan, maka temannya bisa mengklik titik 3 lalu klik laporkan. Dalam ruang diskusi ini juga peserta didik bisa bertanya tentang segala sesuatunya dengan cara dikirim. Sekarang kita bertanya apa yang dimaksud dengan, setelah pertanyaannya dibuat, peserta didik mengklik kirim. Tunggu sebentar, pertanyaannya berhasil terkirim. Yaitu peserta didik Ikhlasul Amal bertanya apa yang dimaksud dengan nuzul Quran. Peserta didik yang sudah bertanya, jadi jika ada yang ingin diedit, bisa diedit. Jika pertanyaan itu ingin dihapusnya, maka peserta didik juga bisa menghapus. Pada slide diskusi Anda, peserta didik bisa melihat semua pertanyaan yang sudah ia tulis. Maka peserta didik bisa kembali ke beranda dengan mengklik garis 3. Di sini peserta didik jika ingin melihat materi pelajaran, maka dia mengklik materi. Di sini terdapat modul dan media pembelajaran. Kita klik modul terlebih dahulu. Dalam konstruksi tidak bisa dilihat. Kemudian kita lihat media pembelajaran. Di sini peserta didik bisa melihat seluruh konten media pembelajaran yang dikirimkan oleh guru PAI se-Indonesia, baik berupa tulisan, baik berupa gambar maupun berupa video pembelajaran. Dan kita sebagai guru sebaiknya mengirimkan di media pembelajaran itu adalah konten materi pelajaran yang sifatnya membantu peserta didik dengan video pembelajaran. Nah, sekarang kita kembali ke beranda. Kita akan melihat tantangan harian. Di sini peserta didik dimotivasi untuk mengerjakan latihan dengan memberikan misi.
yaitu menyelesaikan 3 paket soal, mengerjakan 20 soal, kemudian mendapatkan nilai di atas 75 3 kali, mengerjakan 2 latihan mandiri 2 kali, kemudian mendapatkan skor sempurna 1 kali. Nah, ikhlasul amal, ada catatan di sini, Anda telah menyelesaikan 41,38% misi dari kami. Yuk semangat, berarti masih harus bersemangat mengerjakan latihan. Baik Bapak Ibu, demikian penjelasan tutorial tentang siswa PAI. Semoga bermanfaat bagi kita bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.